Baik, selanjutnya adalah form assessment klien. Ada banyak form klien ya, atau ada juga yang disebut dengan face sheet. Setiap lembaga punya versi sendiri tentang asesmen klien. Nah, yang saya tulis di sini, yang saya buat di sini adalah versi dari satu buku ya, dan ini diterapkan untuk kasus praktek peksos dengan individu dewasa ya, adult ya. Kasusnya umum ya. Kalau di lembaga, biasanya lembaga kan punya layanan spesifik ya, ada yang tentang anak, lansia, disabilitas. Nah, mereka punya versi form sendiri. Nah, nanti ketika kalian praktikum di lembaga, kemungkinan besar kalian akan menggunakan form itu. Tetapi kalau lembaga tidak menyediakannya atau tidak punya, atau diserahkan kepada kreativitas peksos, nah form ini bisa digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, di sini ada inisial klien, tanggal assessment. Nah, ini asesmen sosial lebih dulu dilihat di sini, karena mungkin dengan logika bahwa peksos ini bekerjanya untuk membantu keberfungsian sosial klien, maka asesmen sosial lebih dulu ya. Tapi kalau pakai logika BPSS atau biopsychosocial spiritual, maka bio dulu ya, biologis klien, kemudian psikologis, sosial, spiritual. Nah, nanti pun di dalam di sini ada tentang biologi dan psikologis. Baik, di sini sosial dimulai dengan persepsi sosial klien atau keluarga berfungsi. Maksudnya persepsi klien sendiri dan keluarga tentang keberfungsian dirinya ya. Kemudian seperti apa dia mengidentifikasi keberfungsian diri dia mengenai peran sosialnya, mengenai bagaimana dia memenuhi basic need ya, kebutuhan dasar hidupnya ya, apakah dia mampu ya, sejauh mana dia berfungsi dari apa yang diharapkan secara sosial ya. Kemudian ketika klien memiliki masalah, siapa orang yang paling dekat yang dia andalkan. Nah, ini penting untuk meneliti siapa significant others-nya ya. Dalam instrumen EcoMap ini pun kelihatan bulatan mana yang digariskan secara dengan garis yang tegak, lurus, kuat, tebal, tidak putus-putus ya, dan punya arus timbal balik atau arus kepada klien ya. Ya, dimensi keberfungsian sosialnya. Nah, ini menggunakan alat asesmen BPSS ya, biopsychosocial spiritual. Nah, kan yang tadi saya sebut, maka di sini disebutkan digunakan. Kemudian kemampuan klien atau preferensi atau hambatan dalam bentuk dan melihara hubungan. Ya, kemampuan klien seperti apa? Apakah dia terisolasi atau kalau dia memilih sendiri, pemalu, tidak komunikasi, seperti itu. Kalau dia lansia, apakah klien memiliki seorang pengasuh? Jika iya, bagaimana ya? Kemudian dinamika hubungan dengan keluarga, bagaimana dinamikanya? Tentu ini bisa dijawab sekalian ketika kita meminta klien bersama-sama membuat EcoMap ya. Jadi sekalian bisa mengisi form ini. Jadi
Form ini tidak kita berikan kepada klien untuk diisi ya, tapi yang ngisi Paxos berdasarkan wawancara ya. Bisa juga diisi kemudian ya, Paxosnya wawancara aja dulu direkam, bikin eco-map aja dulu ya. Tapi poin-poin pertanyaan ini diingat di pikiran klien ya, menjadi bahan untuk wawancara. Selanjutnya klien bisa mengisikannya sebagai record dan laporan ya. Sejarah penting perubahan ya, transisi dalam hidupnya, perpindahan ya. Misalkan dia dari desa ke Jakarta seperti apa historinya. Oke, ini tentang lingkungan. Kita ingat Paxos selalu berpegang pada teori sistem, ekologi, perspektif ekologi, dan person in environment. Maka kita coba lihat lingkungannya ya, persepsi ya. Kalau kita bilang persepsi ya, bagaimana sih menurut kliennya tentang keluarga, tentang klien sendiri, keluarga, terhadap rumah dan lingkungannya. Nah, ini ada checklist jenis rumahnya seperti apa, tinggalnya di mana ya, lokasi tinggalnya di mana, siapa yang jadi kepala keluarga, kondisi ketidakcocokan atau ketidaknyamanan atau ketidaksehatan dalam lingkungan klien apakah ada, seperti apa kalau ada. Kemudian lingkari di sini yang ditemukan pada lingkungan klien bagaimana ya, apakah ada catatan tambahan, kemudian apakah ada ancaman mental, fisik, kesehatan klien ya, atau kemampuan klien untuk pelayanan. Nah, ini perspektif strength ya, strength based perspektif. Kekuatan lingkungan apa ya, dia dilingkupi oleh kekuatan lingkungan. Kita stres, kita cari, kita tanya, bisa juga lingkungan, kelebihan lingkungan ini untuk klien itu apa. Kemudian asesmen mental atau emosional di sini ya, apa sih menurut klien ya tentang kesehatan mental atau emosi klien. Nah, ada instrumen yang digunakan Paxos atau profesi kesehatan mental ya. Ini bisa kita kerjasama dengan profesi lain ya, psikolog atau psikiatris. Apa jika klien pernah diuji atau dites, apa nama instrumennya, kapan diberikan pada siapa, temuannya apa. Karena domainnya bukan domain Paxos nih. Kalau sosial tadi domain Paxos, tapi kalau kesehatan mental, kejiwaan klien yang ukur itu bukan Paxos ranahnya ya, bisa psikolog atau psikiatris. Tetapi kita bisa melihat gejala-gejala gangguan emosinya ya, ada dia agresif enggak ya. Ini diagnosisnya, gejalanya, ini sumbernya, ini catatannya seperti apa, sejarahnya, apakah pernah ditangani, keterangan seperti apa, kebutuhannya apa, tentang kebutuhan asesmen profesinya seperti apa. Ini bisa dibaca. Ini ada F adalah anggota keluarga, wali yang bertanggung jawab ya. C pernyataan klien, ini medis ya, S of observasi, O lainnya. Bisa ditulis di sini ya, dikasih tanda ya, lihat checklistnya. Oke, kemudian ada nggak riwayat rawat inap, adakah riwayat penyakit mental dan penggunaan zat oleh klien. Kemudian status mental emosional kliennya seperti apa, seperti itu.